Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 12 Januari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, polisi menetapkan Ferdinand Hutahian sebagai tersangka atas cuitan "Allahmu ternyata lemah". Atas tulisan tersebut, Ferdinand dijerat pasal tentang membuat keonaran di masyarakat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan Ferdinand Hutahian tidak dijerat pasal penodaan agama. Pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, kemudian pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 ancaman 10 tahun seluruhnya. Sementara tidak pasal penodaan agama. Jadi pasalnya adalah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kata Brigjen Ramadan kepada wartawan Senin 10 Januari yang lalu. Nah, di dalam kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti seperti tangkapan layar hingga 2 keping DVD. Ramadan juga mengatakan isi di dalam DVD yang disita ialah bukti postingan Ferdinand Hutahian. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ferdinand ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang Jakarta Pusat di Mabes Polri. Polisi menyatakan berdasarkan kondisi kesehatannya, Ferdinand layak untuk ditahan. Nah, pemirsa, apakah cuitan Ferdinand Hutahian ini termasuk di dalam penodaan agama? Apa hukuman yang adil buat Ferdinand, serta mengapa kasus penodaan terhadap agama kian marak terjadi beberapa dekade ini? Nah, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Muhammad Saiful dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bung Saiful. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bung Saiful? Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat-sehat, di khair. Ya. Alhamdulillah. Baik Bung, langsung saja menanggapi terkait dengan berita yang beredar ya. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, berita yang beredar bahwa Ferdinand ini sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Ia terancam hukuman maksimal kurang lebih sekitar 10 tahun penjara. Pasal yang disangkakan terhadapnya adalah pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, mencermati terkait dengan pemberitaan dengan pasal tersebut, ini sebagai salah seorang ahli hukum, ini menurut Anda tepatkah pasal yang disangkakan kepada Ferdinand ini, Bung Saiful? Ya, baik. Terima kasih para pemirsa di mana saja berada. Kita bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan pencerahan terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Baik, isu yang terkait dengan Ferdinand Hutahian yang kemudian oleh aparat penegak hukum itu dijerat dengan Undang-Undang tahun 1946. Saya kira kalau dari segi logika hukum ya boleh saja aparat penegak hukum itu menjerat hukuman bagi Ferdinand Hutahian dengan alasan karena membuat keonaran. Artinya cuitan yang dia lakukan itu membuat kisruh secara sosial, utamanya kisruh di kalangan umat Islam. Saya kira tepat juga. Tapi perlu diingat bahwa di dalam regulasi sistem hukum kita di Indonesia, itu ada beberapa aturan atau regulasi yang mengatur tentang penodaan terhadap agama. Ya, misalnya ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Kemudian ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu diatur di pasal 156 ya, tentang penodaan terhadap agama. Kemudian ada juga undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saya kira regulasi tentang penodaan agama itu di dalam sistem hukum pidana kita di Indonesia itu diatur. Tetapi apakah Undang-Undang Nomor 46 tadi yang diterapkan atas diri Hutahian, Ferdinand Hutahian, apakah itu tepat? Ya memang dalam konteks membuat keonaran itu ya memang bisa juga ya digunakan oleh aparat penegak hukum.
Tetapi jangan lupa ada beberapa perangkat undang-undang lain atau perangkat hukum lain yang saya sudah sebutkan tadi, yang itu bisa dianggap bahwa cuitan dari Ferdinand Hutapea itu dianggap sebagai bahagian dari penodaan terhadap agama. Nah, kenapa ini dianggap sebagai penodaan terhadap agama itu nanti saya jelaskan. Baik, saya kembalikan. Ya, baik Bung. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini kan Ferdinand ditetapkan sebagai tersangka setelah dia men-tweet ya, cuitannya soal Allahmu lemah yang viral ya di media sosial beberapa waktu terakhir ini. Cuitan tersebut dia unggah di akun Twitter pribadinya @ferdinandhayan3 pada 4 Januari 2022 kemarin. Nah, jika melihat terkait dengan hal tersebut, apakah cuitan Ferdinand ini sudah masuk di dalam penodaan agama dan hukuman yang adil itu untuk Ferdinand seperti apa? Kalau memang hal tersebut ini termasuk di dalam penodaan agama. Ya, baik. Saya kira pertanyaan yang sangat bagus sekali dan dikaitkan dengan yang pertama tadi. Apakah cuitan dari Ferdinand Hutapea dianggap sebagai bagian dari penodaan agama? Jawabannya ya, itu bagian dari penodaan agama. Saya kira pernyataan-pernyataan dia itu ketika menyebut ya saya kira ucapan-ucapan itu adalah ucapan yang menodai akidah umat Islam, karena bagaimanapun akidah umat Islam itu meletakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian bahwa ketika meletakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala berarti Allah itu adalah Maha Kuat, Allah itu adalah Maha Esa, Allah itu tidak ada yang bisa diserupakan dengan siapapun, apalagi sampai memberikan konotasi bahwa Allah itu yang Maha Besar, yang Maha Kuat, yang Maha Tunggal, itu diplesetkan sebagai lemah. Itu saya kira apapun alasannya, dengan motivasi dan niat apapun, karena ini menyinggung persoalan akidah dan ini menyangkut ketauhidan bagi umat Islam, saya kira ini bisa dianggap bahwa itu bagian dari penodaan terhadap agama. Apapun motivasi, apapun implikasi dari ucapan-ucapan yang dia lakukan itu, maksud saya, kendati pun yang bersangkutan mengatakan bahwa apa yang dia ungkapkan itu sebagai bentuk dari kelalaian, sebagai bentuk dari ketidaktahuan, saya kira itu tidak bisa diterima secara akal sehat dan secara logika hukum, karena pernyataan itu adalah pernyataan yang beririsan dan sangat menyinggung akidah umat Islam, karena umat Islam itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Maha Pencipta yang segala-galanya Maha Kuat. Dan itu kalau diplesetkan lemah itu ya tentu degradasi. Saya kira itu bagian dari penodaan agama. Demikian dari saya. Ya, baik Bung. Kalau kita melihat ya beberapa waktu terakhir ini kan sejumlah kasus yang kemudian dijerat dengan Undang-Undang ITE ini bermula hanya dari unggahan di media sosial. Bahkan pelakunya kerap sekali ya masih berusia muda atau remaja begitu. Dan kasus penodaan agama menggunakan Undang-Undang ITE, apakah kasus yang baru ditangani ini bisa ditangani cepat karena ada tekanan massa begitu, atau seperti apa? Apa catatan Anda terkait dengan hal ini, Bung Saiful? Ya, catatan saya itu saya kira begini. Jadi kalau kita belajar kasus Ahok dulu yang melakukan penodaan terhadap ayat suci Al-Quran, dan kemudian kita lihat pada kasus Ahok kemarin itu yang sampai berhasil dijobloskan ke penjara, itu jelas karena tekanan umat Islam. Saya kira apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap diri Ferdinand Hutapea terkait cuitan dia, jelas ini ya, catatan saya pertama, ini memang karena ada tekanan yang begitu hebat dari umat Islam. Itu catatan yang pertama. Jadi tampaknya penegakan hukum itu bisa berjalan ya, sepertinya di negara ini kita lihat kalau ada tekanan-tekanan massa atau ada tekanan-tekanan sosial. Dan yang kedua juga saya kira saya lihat karena selama ini kinerja dari aparat penegak hukum itu ya, katakanlah aparat kepolisian itu kan banyak yang dihujat oleh masyarakat terkait dengan banyak kasus-kasus yang kalau dikaitkan dengan persoalan kasus-kasus terhadap agama itu ya, katakanlah kasus terhadap para ulama ya, itu banyak yang sepertinya aparat penegak hukum ya, pihak kepolisian agak artinya setengah hati sepertinya begitu. Bisa saja jadi catatan saya ini, bisa saja
apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pihak kepolisian itu bisa saja untuk mencari simpati, bisa saja sehingga diproses cepat terhadap Ferdinand Hutapea. Itu catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga yang saya bisa melihat ini, kenapa proses hukum terhadap Ferdinand Hutapea itu begitu cepat dilakukan. Bisa saja asumsi dan prasangka saya itu begini, karena melihat posisi dari Ferdinand Hutapea itu adalah posisi yang secara politik itu sudah tidak strategis lagi di kalangan elit politik. Artinya walaupun Ferdinand Hutapea dulu itu beririsan dengan para elit dan strategi politik dulu, tapi sekarang ini kan seolah dia kan terkesan sudah terlempar dari irisan elit politik. Sehingga karena para elit politik itu menganggap tidak ada kepentingan apa-apa lagi atas diri Ferdinand Hutapea, maka jadilah kemudian dia diproses secara cepat. Karena ini bisa kita ambil studi perbandingan ya. Kalau saya lebih jauh lagi mengambil studi perbandingan ke Harun Masiku, ya Harun Masiku kan sampai saat ini sangat sulit untuk dicokok atas keberadaannya dia melakukan tindak pidana korupsi. Karena kita lihat Harun Masiku itu bisa jadi karena irisan dia dengan para elit politik itu sedemikian dekat. Nah, ini sehingga kasus Harun Masiku kan agak lama diproses secara hukum. Tapi Ferdinand Hutapea ini ya konon ya, yang informasi yang saya dapatkan ya konon karena keberadaan dia dengan irisan elit politik itu sudah diperhitungkan lagi, maka kemudian dia diproses secara cepat. Atas proses dia, cuitan yang dilakukannya itu dianggap bagian dari memberikan keonaran terhadap masyarakat atau bagian dari ya kalau menurut saya penodaan terhadap agama. Demikian dari saya. Ya baik Bung Ferdinand Hutahian ya. Kemudian apakah Anda melihat di sini di dalam penegakan hukum kita ini ada carut marut di dalam interpretasi definisi penodaan agama begitu, dan apakah pasal yang kerap digunakan di dalam Undang-Undang ITE ya itu tidak memenuhi asas legalitas dan juga tumpang tindih. Bagaimana penjelasannya ini, Saiful? Iya, saya kira itu bisa kita lihat dari segi logika hukum, karena apa yang dilakukan oleh Ferdinand tadi ya salah sebut ya maaf, jadi Ferdinand Hutahian ya. Ferdinand Hutahian. Saya kira ini bisa dilihat dalam dua konteks. Kalau konteks cuitan itu bahagian pelanggaran terhadap IT ya itu bisa, karena yang digunakan itu adalah Twitter. Saya kira kalau dari segi undang-undang IT yang saya sebutkan pada awal tadi ya bisa jadi dijerat terhadap Ferdinand itu. Tetapi kalau kita lihat lagi dalam konteks apa yang dia tweetkan itu adalah bahagian dari penodaan terhadap agama, ya utamanya ini menodai akidah umat Islam, menyebut-nyebut nama Allah, ya saya kira ini ya ranahnya juga ya harus kerana kepada pasal-pasal yang terkait dengan penodaan terhadap agama sebagaimana yang saya sebutkan pada awal tadi. Jadi itu ada dua. Kejahatan ini, kejahatan Ferdinand ini terkait dengan undang-undang informasi transaksi elektronik, dan yang kedua juga adalah ditambah dengan pelanggaran terhadap undang-undang terkait dengan terhadap penodaan agama. Baik, terima kasih. Ya baik, kalau kita melihat ya terkait dengan penanganan hukum ya di negeri ini, terutama dengan KUHP. Sejauh ini ketika Anda melihat, apakah KUHP yang saat ini disusun ini mampu menjadi solusi untuk mengatasi carut marutnya hukum saat ini? Kan kita lihat ada timpang tindih ya, ada seolah ada ketidakadilan. Nah ini apakah KUHP saat ini mampu ya menjadi solusi begitu untuk mengatasi carut marutnya hukum di negeri kita? Ya baik. Ya, saya kira kalau kita melihat keberadaan dari kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana kan ini kita tahu secara historis itu merupakan adopsi dari kolonial Belanda dulu. Ini kan adopsi dari undang-undang pidana peninggalan masa Belanda dulu, yaitu Wetboek van Strafrecht. Ya, saya kira karena undang-undang ini merupakan peninggalan kolonial Belanda, undang-undang ini lahir dari atas dasar ideologi Barat. Undang-undang ini lahir atas dasar arus materialisme, baik dari segi prosedur maupun substansi dari undang-undang dari kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri secara keseluruhan.
Saya kira kalau kita menjawabnya dalam perspektif objektif yang maksud saya dengan kacamata syariah, dengan kacamata akidah Islam, ya tentu keberadaan kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan adopsi dari kolonial Belanda ini pasti tidak memberikan keadilan, itu sudah pasti. Karena alasan saya, argumentasi saya itu ada dua. Yang pertama, dari segi substansi kitab undang-undang hukum pidana ini kan buatan manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan sebuah produksi dari kompromi elit politik orang-orang Belanda dulu yang menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya makanya karena ini adalah buatan manusia, pasti itu menimbulkan berbagai kelemahan. Itu dalam tataran substansi. Kemudian kalau kita lihat dalam tataran praktis, dalam tataran penerapan, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, karena ini merupakan buatan manusia, maka dalam tataran penerapan praktis itu kadang itu tergantung siapa berkepentingan biasanya. Artinya ini kadang itu diterapkan secara tidak adil. Karena banyak bukti atau banyak kasus yang tidak bisa saya sebutkan di negara ini, banyak orang itu yang secara logika kitab undang-undang hukum pidana itu memenuhi unsur melakukan tindak pidana, tetapi karena yang bersangkutan, tersangka atau terdakwanya ini beririsan dengan para elit politik, ya biasanya pasal yang disangkakan kepada dia terhadap undang-undang pidana ini itu tidak disangkakan kepadanya. Yang artinya banyak kasus-kasus demikian yang saya tidak bisa sebutkan di ruangan yang sangat terbatas ini. Tetapi kesimpulannya, menjawab pertanyaan tadi, jelas keberadaan kitab undang-undang hukum pidana ini baik dari segi substansi maupun dari segi tataran itu jelas masih menimbulkan ketidakadilan atau masih tidak bisa menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Baik. Ya, baik, Bung Saiful, kembali lagi kepada kasus Ferdinand tadi. Nah, ini sejauh Anda melihat, apakah kasus Ferdinand ini bisa menjadi jembatan antara untuk sampai pada kasus penistaan agama yang lainnya? Maksudnya agar diproses dan diperlakukan sama seperti yang dilakukan kepada Ferdinand Hutahian, sehingga bukan hanya Ferdinand saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tetapi para penista-penista agama yang lainnya ini juga bisa segera ditangkap begitu. Ya, baik. Jadi kalau kita mencermati kembali kasus Ferdinand ini dan belajar dari kasus-kasus sebelumnya, banyak saya kira orang-orang itu yang terindikasi diduga melakukan penistaan terhadap agama. Kan itu ada banyak saya kira yang tidak bisa sebutkan. Tetapi ada beberapa di antara mereka itu yang kemudian tidak diproses secara hukum. Padahal cuitan-cuitan mereka, ungkapan-ungkapan mereka, ya padahal mereka itu juga bagian dari tokoh bangsa, ada ucapan-ucapan mereka itu yang bagian dari penodaan agama itu yang kemudian tidak diproses secara hukum. Jadi kalau kita belajar pada kasus sebelumnya, apakah ini bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan proses penistaan agama yang akan terjadi ke depan nanti? Saya kira jawabannya itu adalah ya kita lihat tergantung dari konsistensi dari aparat penegak hukum yang ada di negara ini. Ya terus terang yang saya bisa lihat bahwa kadang aparat penegak hukum di negara ini kadang itu tidak konsisten. Kadang tadi saya sudah sampaikan, kadang ada orang-orang itu yang betul-betul terbukti dia melakukan penodaan terhadap agama tapi tidak diproses secara hukum. Jadi ya sepertinya ini terjadi tebang pilih. Jadi kalau mau menjawab apakah ini menjadi jembatan, ya, jawabannya tergantung dari aparat penegak hukum yang bekerja, yang menangani semua persoalan penodaan agama yang terjadi di negara ini. Baik, ya. Ya, baik. Kayaknya harus kita lihat lagi ya bagaimana perjalanan penegakan hukum ke depan ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Terakhir, Bung Saiful, ini jika kita melihat ya banyaknya kasus penodaan agama yang terjadi saat ini, mengapa kasus penodaan terhadap agama ini kian hari kian marak gitu, dan apa yang harus atau apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi begitu? Ya, saya kira kalau menjawab persoalan ini, kenapa semakin hari penodaan agama ini semakin intens terjadi di negara ini. Saya kira kalau kita ingin memahami atau belajar tentang struktur dan bangunan dari sebuah hukum itu kan biasanya tergantung pada sebuah sistem yang ada. Jadi produk hukum itu tegak atas dasar adanya sebuah sistem. Itulah yang disebut dengan sistem hukum.
Dan para ahli hukum juga itu sepakat bahwa fundamen dasar dari sistem hukum itu adalah ada ideologi yang mendasari. Jadi banyak para pakar hukum itu mengakui bahwa sistem hukum yang ada di suatu negara atau dalam tatanan masyarakat apapun itu selalu didasari basisnya pada ideologi-ideologi tertentu. Nah, terus terang kita harus mengakui bahwa ideologi hukum yang ada di negara ini adalah ideologi hukum itu yang sekuler, yang memisahkan antara spiritual, nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Itu yang menjadi persoalan. Ya makanya kalau menjawab pertanyaan kenapa masih saja terjadi penodaan agama yang tidak bisa kita hentikan pada saat ini karena bangunan dari basis sistem hukum kita sampai saat ini ideologinya itu adalah didasarkan kepada ideologi sistem hukum yang sangat sekuler, yaitu yang memisahkan antara sistem hukum yang sifatnya mengatur kehidupan sosial dengan hal-hal yang diatur oleh kehidupan agama. Dan ini yang terjadi. Nah, makanya orang itu gampang saja melakukan penodaan agama karena dianggap bahwa agama itu sebagai sesuatu yang sifatnya privat. Agama itu sebagai sesuatu yang sifatnya individual dan itu dianggap bukan bagian dari sebuah kehidupan kenegaraan atau politik. Nah, inilah yang persoalannya. Nah, bedalah kalau kita berbicara tentang kalau bangunan sistem kehidupan hukum itu didasarkan kepada syariah, sebagaimana yang dicontohkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dan para penggantinya, ini bisa kita lihat bahwa tatanan hukum Islam itu melihat tatanan kehidupan masyarakat itu yang tidak bisa memisahkan antara penerapan hukum itu pada konteks kehidupan sosial atau muamalah dengan tataran kehidupan hukum yang didasarkan kepada nilai-nilai spiritual, akidah, dan tauhid itu yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika di tengah masyarakat itu terjadi misalnya mencemarkan akidah Islam, maka itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum. Nah, inilah saya kira berbeda dengan sistem hukum yang didasarkan kepada kalau topangannya, basisnya itu didasarkan kepada sekularisme, di mana ketika penodaan agama itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya individu dan tidak berimplikasi terlalu jauh terhadap kehidupan sosial, maka itu dianggap ya tidak ada persoalan secara hukum. Kecuali kalau penodaan agama itu dianggap berimplikasi secara sosial, menimbulkan keonaran sosial, baru diproses secara hukum. Tapi kalau dalam sistem hukum Islam itu, ya kan itu tidak demikian. Apapun konsekuensinya, baik itu menimbulkan keonaran atau tidak, kalau itu dianggap sebagai bahagian dari menodai akidah Islam, itu dianggap sebagai sebuah kejahatan terbesar, dan itu dalam perspektif hukum pidana Islam itu ya harus dikenakan sanksi hukum yang cukup berat. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya baik, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kayaknya sebagai seorang Muslim saya juga rindu ini diterapkannya hukum-hukum Islam ya, sehingga kemudian tidak ada penodaan dan pelecehan terhadap agama yang kian hari kian marak seperti saat itu. Baik, Bung Saiful, ini Masya Allah, ini luar biasa. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih atas pencerahannya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Ya. Semoga Anda ya senantiasa sehat selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Bung Saiful. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Dan jangan lupa juga saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Akhirnya, saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.